warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali bertemu dengan saya Deswita Herawati SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia PT SMP Negeri 36 Medan. Nah anak-anak, hari ini kita kembali belajar daring melalui video pembelajaran yang akan saya berikan kali ini. Dan tidak lupa juga, marilah sebelum kita belajar sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi orang lain juga, dan bisa menjadikan bagimu modal di kemudian hari. Dan selalu saya ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, melaksanakan 5M, karena kita masih berada dalam pandemi yang belum selesai. Nah baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih mempelajari bab 5, yaitu menyajikan teks diskusi yang ada di halaman 115 sampai 146 sesuai dengan buku siswa. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kompetensi 4.10, yaitu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, baik intonasi, gestur, ataupun pelafalan. Nah, dari kompetensi dasar tersebut dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh atau yang akan kita harapkan pada pembelajaran kali ini adalah: setelah mempelajari materi ini, siswa atau kamu diharapkan untuk mampu menyajikan gagasan dalam teks diskusi. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang teks diskusi ini, ada beberapa hal utama yang diperlukan untuk menyajikan teks diskusi, yaitu menulis teks diskusi sebelum disajikan. Bagaimana cara menulisnya? Nah, ada beberapa syaratnya atau ada beberapa langkah. Yang pertama, sudah jelas kamu harus bisa menentukan topik perdebatan atau isu atau masalah yang akan didiskusikan. Kemudian, kamu juga diharuskan untuk menentukan tujuan atau memberi penjelasan tentang pro dan kontra dari masalah yang diangkat dalam diskusi. Yang ketiga, kamu juga diwajibkan untuk mencari informasi atau data tentang isu yang sudah kamu pilih untuk didiskusikan. Yang keempat, menyusun kerangka teks atau karangan diskusi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi sebelum disajikan. Nah, tadi sudah kita sampai kepada mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Kemudian kita akan merancang atau merencanakan menulis teks diskusi itu apa saja yang harus diperhatikan. Nah ini ya, teks diskusi itu menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Judul juga tidak kalah pentingnya. Gunakan judul yang menonjol, inspiratif, atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar peminat untuk membaca teks yang dibuat. Untuk itu ada beberapa caranya, yaitu: pertama, usahakan untuk menggunakan judul dengan bahasa yang menarik. Dengan bahasa yang menarik di judul, biasanya audiens akan lebih tertarik mendengarkan atau mengikuti diskusi yang akan kita gelar. Yang kedua, mulailah pendahuluan diskusi itu dengan sebuah pertanyaan retoris atau beberapa pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan penegasan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena pada umumnya jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh audiens.
Yang ketiga, mulailah pendahuluan itu dengan bahasa yang syarat emotif. Syarat emotif artinya syarat dengan bahasa yang mengundang emosi pendengar. Itu adalah salah satu trik supaya diskusi yang akan kita sajikan menarik bagi orang lain. Yang keempat, mulailah pendahuluan dengan penggunaan kata ganti personal untuk melibatkan audiens. Jadi seolah-olah dengan menggunakan kata ganti personal, audiens yang ada di tempat kita berdiskusi atau di tempat kita diskusi itu merasa diikut sertakan dalam diskusi. Dia tidak hanya seolah-olah dianggap sebagai pendengar saja, tetapi mereka merasa terlibat langsung di dalam masalah yang dihadirkan dalam diskusi kita. Dan yang terakhir adalah mulailah pendahuluan itu dengan pernyataan topik yang jelas. Nah, topik yang jelas ini menjadi titik sentral supaya orang juga berminat untuk mengikuti diskusi yang kita gelar. Kalau tidak jelas topiknya, maka audiens tidak akan tertarik mengikutinya. Nah, itulah dia beberapa ancang-ancang yang terus kita siapkan pada saat menulis teks diskusi. Nah, setelah kita selesai merancang teks diskusi, merancang pelaksanaan diskusi, maka kita lakukanlah diskusi yang berisi gagasan atau pendapat dan argumen tadi. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa hal penunjang kelancaran diskusi. Pertama, sampaikan pendapat atau sanggahan dengan bahasa yang baik dan benar serta santun. Yang kedua, pilihlah moderator atau pengatur diskusi yang berpengalaman untuk menunjang kelancaran diskusi. Yang ketiga, buat laporan dan hasil diskusi dengan tulisan tangan. Yang keempat, laporan yang berisi waktu, tempat, nama pembina, moderator, menulis jumlah peserta diskusi dan permasalahan diskusi. Kemudian yang terakhir, lampirkan juga daftar hadir dan notula sebagai data faktual. Begitulah penunjang untuk pelaksanaan pelancaran diskusi. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita. Sekarang kita masuk kepada tugas latihan atau LKPD. Apa saja tugasnya? Tugasnya tidak banyak. Tugasnya cukup kamu lihat di buku paket kamu ya, yang ada di halaman 131 kegiatan 1 sampai dengan halaman 139. Itu untuk kegiatan 1. Dan kegiatan ketiga yang berada di halaman 141 sampai dengan 144. Nah, anak-anak sekalian, silahkan tugas ini atau LKPD ini kamu tulis di buku tugas atau di kertas double folio. Dan di akhir materi, pada saat kita akan ujian, silahkan selesaikan semua tugas-tugasmu, serahkan ke guru supaya kamu bisa mengikuti ujian. Ingat, semua tugas menjadi syarat mutlak untuk bisa mengikuti ujian atau ulangan harian ataupun ulangan tengah semester. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat. Oleh sebab itu, aku ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran pada minggu berikutnya.